Tutorial Pendidikan Kewarganegaraan. Topik 28 dari 30 topik. Konsep Good and Clean Government. Istilah Good and Clean Government adalah istilah yang ramai menjadi perbincangan banyak kalangan seiring dengan bergulirnya reformasi. Hal ini cukup masuk akal mengingat salah satu spirit reformasi adalah untuk merombak tata kelola pemerintahan yang konon penuh dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi sebagai satu semangat yang digelorakan pada waktu itu benar-benar menjadi gerakan yang ingin membangun Indonesia yang baru. Berbagai macam agenda reformasi pun digulirkan, yang salah satunya adalah tuntutan untuk mereformasi birokrasi. Ramailah kemudian perbincangan tentang good governance tersebut. Terlebih lagi ketika semangat untuk otonomi daerah juga digulirkan. Tuntutan masyarakat yang semakin demokratis untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan semakin tinggi. Istilah Good and Clean Governance, di dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan istilah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelum bergulirnya reformasi, istilah ini tidak banyak didengar di masyarakat. Penyebabnya tentu bermacam-macam. Istilah Good and Clean Government ini adalah istilah yang relatif baru di dalam manajemen pemerintahan di Indonesia. Istilah ini menjadi perbincangan banyak kalangan, salah satunya adalah sebagai implikasi dari berbagai macam treatment yang dilakukan oleh para lembaga pemberi bantuan kepada pemerintah Indonesia, bahwa Indonesia sebagai negara penerima bantuan harus berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai konsekuensi dari bantuan yang telah diterimanya. Sebagai istilah yang belum lama muncul di dalam perbincangan tentang politik dan pemerintahan, istilah good governance dapat dipahami secara bermacam-macam. Kaitannya dengan praktik kegiatan pemerintahan, kita mengenal beberapa istilah, antara lain governance dan government. Dua istilah tersebut, secara etimologis berasal dari kata to govern yang artinya memerintah, yaitu menguasai atau mengurus negara atau mengurus daerah sebagai bagian dari negara. Terkait dengan dua istilah tersebut, memang masyarakat umumnya memiliki pemahaman yang bermacam-macam. Ada yang menyamakan governance dengan government, namun ada pula yang membedakan keduanya. Government dan governance memang sama-sama dua istilah yang merujuk pada kata benda. Namun demikian, istilah government memiliki cakupan yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan istilah governance. Istilah government merujuk pada lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintah atau memegang kekuasaan. Sementara itu, istilah governance mengacu pada keseluruhan elemen yang terlibat di dalam tata kelola pemerintahan. Dengan menggunakan istilah governance, dengan demikian cakupannya tidak hanya pada pimpinan eksekutif saja, tetapi termasuk unsur-unsur kecil di dalam birokrasi. Governance mengacu pada keseluruhan unsur yang menjalankan tata kelola pemerintahan di masyarakat. Pembedaan ini senada dengan uraian yang dijumpai di dalam buku berjudul Penerapan Good Governance di Indonesia, yang menguraikan bahwa istilah governance memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan istilah government karena governance merujuk pada tindakan, proses, atau pola di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bertolak dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep governance dengan demikian memiliki makna yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan government. Dalam government, manajemen penyelenggaraan negara dilihat sebagai serba pemerintah, di mana pemerintah dinilai sebagai aktor sentral dalam mobilisasi sumber daya untuk kepentingan pembangunan. Sedangkan dalam governance pemerintah dipandang sebagai salah satu aktor, di samping dunia usaha dan masyarakat. Hubungan ketiga aktor tersebut dalam posisi sejajar, setara, saling mengontrol, checks and balances, dan membentuk struktur jejaring, networking, dalam suatu sistem sosial politik. Mengacu pada penjelasan tentang definisi istilah governance di atas, dapat dipahami bahwa istilah governance mencakup kegiatan tata kelola pemerintahan. Selain istilah governance tersebut, ada istilah lain yang juga tidak kalah penting untuk menjelaskan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut. Istilah ini tidak lain adalah istilah good yang memiliki makna yang baik. Sekilas, kata ini adalah kata yang akrab di telinga kita dan bahkan sering kita gunakan di dalam perbincangan kita sehari-hari. Namun demikian, tidak mudah merumuskan makna yang sesungguhnya dikandung oleh istilah ini. Persoalan tentang yang baik adalah persoalan abadi yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Di dalam semesta kajian filsafat, istilah good telah menjadi bahan perdebatan para filsuf sejak era klasik Yunani kuno dan bahkan hingga sekarang. Persoalan dasarnya sebenarnya sangat sederhana,
yaitu kriteria apa yang digunakan untuk mengatakan bahwa sebuah perbuatan atau sikap dapat dikatakan sebagai perbuatan yang baik. Secara harfiah, good governance dimaknai sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Terkait dengan hal ini, ada beberapa pendapat yang dapat disimak. Mengutip dari buku yang ditulis oleh Lembaga Administrasi Negara, ada beberapa definisi good governance yang bisa diuraikan. Pertama, good governance dapat diartikan sebagai the act or process of governing so as to achieve whatever is good for the society. Istilah yang baik di dalam pengertian good governance mengacu pada beberapa kriteria. Pertama, yang baik mengacu pada nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, yang baik juga mengacu pada aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Melihat kriteria yang baik sebagaimana yang diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa kriteria-kriteria di atas sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai demokrasi dewasa ini. Keinginan rakyat atau kehendak rakyat misalnya, sebagai salah satu kriteria di atas adalah ide utama di dalam demokrasi yang menganggap bahwa kehendak rakyat adalah kedaulatan tertinggi di dalam negara. Hal ini menunjukkan bahwa semangat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak lain sejalan dengan semangat demokrasi. Tidak mengherankan karenanya ketika beberapa nilai utama di dalam good governance selaras dengan nilai-nilai yang ada pada demokrasi. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut prinsip demokrasi juga memiliki keharusan untuk ikut mewujudkan berbagai prinsip di dalam tata kelola pemerintahan yang baik tersebut. Demikianlah materi topik ke-28 tutorial pendidikan kewarganegaraan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.